Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, al-ikhwan wal akhwat, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian fikih dengan membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita sudah masuk di pembahasan bab al-mashi al-khufayn, mengusap di atas kedua sepatu. Kita sudah hafal, sudah ambil pembahasan hadits yang pertama yang disebutkan oleh penulis di bab ini, yaitu hadits Al-Mughirah bin Syu'bah, yang mana belum menceritakan dia bersama Nabi SAW dan Nabi sedang berwudu. Belum pun ingin membukakan sepatunya Nabi, dan Nabi katakan, tinggalkan, biarkan saya memakainya dalam keadaan bertoharah. Maka Nabi mengusap di atasnya. Kita katakan hadits ini menunjukkan disyariatkannya mengusap di atas kedua sepatu. Kemudian juga kita katakan syarat boleh mengusap, kita harus memakainya dalam keadaan kita sudah bertoharah sebelumnya. Baru nanti batal wudunya, kemudian kita boleh mengusap di atasnya. Nah, sekarang lanjutannya, beliau sebutkan riwayat dari Imam 4, kecuali Imam An-Nasa'i, untuk menjelaskan di mana yang diusap dari sepatu itu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, walil arba'ah. Dan dalam riwayat Imam 4, anhu, darinya juga, itu dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ilan Nasa'i, kecuali Imam An-Nasa'i. Berarti asalnya tadi ini diriwayatkan oleh Imam 4 dari Imam Ashabus Sunan, periwayat Sunan yang 4, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini asalnya 4. Kemudian beliau sekarang kecuali Imam Nasa'i, berarti sisa 3. Berarti yang meriwayatkan lafaz ini adalah Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. 3 yang meriwayatkannya. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuf wa asfalahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas dari sepatunya dan bagian bawahnya. Nabi katanya mengusap bagian atas dan bagian bawah dari sepatunya. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa fi isnadihi dha'fun, pada sanadnya terdapat rawi yang dhaif. Di dalam sanadnya terdapat rawi yang dhaif. Hadits ini memang nyatanya dhaif, yang menunjukkan sebenarnya kalau kita usap sepatu, kita usap bagian atas dan bagian bawah kalau berwudu. Sebenarnya kalau sahih ini disyariatkan, tapi ini hadits yang dhaif. Kenapa haditsnya dhaif? Karena hadits ini diriwayatkan oleh
Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, demikian pula Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad dari Thawr ibn Yazid, dari Roja ibn Haywah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Roja ibn Haywah ini, dia adalah katibul Mughirah, tukang catatnya Al-Mughirah. Cuman dia adalah dhaif, didoibkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Rawi ini adalah rawi hadis yang dhaif. Kalau kita dapat hadis di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Roja ibn Haywah, ini rawi yang dhaif. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar katakan tadi, ini hadis dhaif. Ia menunjukkan bahwa sepatu itu diusap bagian atas dan bagian bawah. Sekarang karena hadis ini dhaif, mana yang diusap dari sepatu itu, atas atau bawah? Kita baca hadis nomor 54 supaya jelas. Kata beliau rahimahullah, an Ali radhiyallahu taala anhu annahu qala law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal al-khuffi awla bil mashi min a'la wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Akhrajahu Abu Daud bi sanadin hasan. Kata beliau rahimahullah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kalau seandainya agama ini dengan akal, kalau seandainya agama ini kita amalkan berdasarkan akal kita, maka bagian bawah dari sepatu itu lebih utama diusap daripada bagian atasnya. Bagian bawah dari sepatu itu lebih utama diusap daripada bagian atasnya. Saya telah melihat Rasulullah SAW belum mengusap di atas, yaitu bagian atas dari sepatunya. Ini hadis kata beliau dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Dan memang hadis ini adalah hadis yang sahih. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab beliau At-Talkhis, katanya isnaduhu sahih, bahkan sanadnya adalah sanad yang sahih. Sanad yang sahih. Ini ujung hadis yang terakhir, potongan terakhir. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW, sekaligus khalifah yang keempat dari khalifah kaum muslimin. Beliau katakan, saya melihat Rasulullah. Ini Ali, dia adalah orang yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan anak muda. Ali bin Abi Thalib, dia adalah seorang sahabat yang pertama masuk Islam dari kalangan anak muda. Artinya, dia menemani Nabi SAW banyak waktu. Dari Makkah sampai Madinah. Dari Makkah sampai Madinah. Dia berkata, saya melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas sepatunya. Sangat jelas menunjukkan bahwa dalam mengusap sepatu itu bagian atasnya saja, bukan bagian bawahnya. Oleh karena itu berkata Ibnul Wazir rahimahullahu taala, ajma'u annal mashi yukhtassu bi dhahiril khuf. Sepakat para ulama bahwasanya mengusap ini khusus bagian atas. Ini disepakati, tidak ada perselisihan bahwa dalam mengusap itu yang diusap bagian atasnya, bukan bagian bawah. Bukan bagian bawah. Kalau kita pikir secara akal, yang kotor adalah bagian bawah, bukan bagian atas. Tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menegaskan bahwa agama ini bukan pakai akal. Agama ini
Bukan pakai akal, tapi pakai wahyu. Agama kita, agama Islam, tidak pakai akal, tapi pakai wahyu. Sekali lagi seperti itu. Karena sebagian orang di masa ini merasa akalnya lebih pintar daripada wahyu. Itu sangat disayangkan. Dari kalangan orang-orang yang terpengaruh dengan filsafat, ya, dan ilmu kalam. Akal, perlu kita ketahui, tidak dipakai untuk menghukumi syariat, tapi dipakai untuk memahami syariat. Tidak boleh dibalik. Yang menjadi hakim, yang menjadi penghukum adalah syariat, Al-Quran dan Sunnah. Akal dipakai untuk memahami apa yang disyariatkan. Dipakai untuk memahami apa yang disyariatkan. Ini yang perlu kita ketahui tentang akal. Oleh karena itu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di awal hadis, di awal ucapan beliau, "Lau kana ad-dinu bir-ra'y." Seandainya agama ini pakai akal, lakana asfalal khuffi aula bil mashi min a'lah. Maka adalah bagian bawah dari sepatu itu lebih cocok diusap daripada bagian atasnya. Bagian bawahnya lebih cocok diusap daripada bagian atasnya. Tapi agama ini adalah agama ittiba. Kita agama hanya mengikut, tidak membuat yang baru. Sudah sempurna semuanya. Tidak perlu akal kita cari-cari apalagi yang bagus untuk agama ini. Apalagi yang bagus untuk agama ini. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah saja. Jangan kalian membuat yang baru. Sungguh kalian telah dicukupi. Kita, apapun yang kita butuhkan dalam agama ini, apa saja, mulai dari bab ibadah sampai bab muamalah, semuanya ada dalam agama kita. Oleh karena itu yang wajib bagi kita adalah mengikuti, bukan memikirkan apa yang bagus untuk agama kita lagi yang kita bisa buat. Karena kita telah dicukupi. Itu kata Ibnu Mas'ud yang terkenal dari beliau. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Jangan kita membuat yang baru. Sungguh kalian telah dicukupi. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan agama. Ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bahwa agama ini adalah agama yang sempurna, tidak butuh lagi ditambah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Saya telah ridhoi Islam sebagai agama kalian dan saya telah sempurnakan nikmatku atas kalian. Sudah sempurna. Ini ayat turun saat Nabi SAW haji terakhir. Ini ayat turun di saat Nabi SAW haji terakhir. Yang mana haji ini belum pulang, belum meninggal. Turun di hari Arafah. Saat Nabi wukuf di Arafah. Di hari Jumat. Yang kata orang Yahudi, kalau seandainya kepada kami orang Yahudi turun ayat ini, kami akan membuat hari raya di situ. Kami akan membuat hari raya di situ. Karena agama, ayat ini menunjukkan agama ini adalah agama yang sempurna. Yang mana itu tidak ada penjelasan ketentuan sebelum agama Islam. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai wahyu, meninggalnya Nabi SAW di usia 63 tahun, belum berdakwah, mulai diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Kemudian di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Lamanya berdakwah. Dengan meninggalnya Nabi, itu agama sudah tidak ada lagi tambahan. Dan tidak ada lagi pengurangan.
sudah sempurna. Sudah sempurna. Dan siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima darinya. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari Islam selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima untuknya. Tidak akan diterima untuknya. Kenapa? Karena Islam ini adalah agama yang sempurna dan semuanya sudah diajarkan. Sudah diajarkan. Apa saja yang kita butuhkan dan apa saja yang orang-orang setelah kita nanti butuhkan, itu sudah ada tuntunannya dalam agama. Sudah ada tuntunannya dalam agama. Oleh karena itu berkata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala dari perkataan beliau yang terkenal untuk kita semua pegang di dalam beragama. Kata beliau, iyyakum wa ara'ir rijal. Hati-hati kalian dari pendapat orang-orang. Maksudnya menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Wa in zaharafuha bil qaul. Walaupun mereka hiasi dengan ucapan yang mereka terangkan. Kalau itu menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis Nabi SAW di atas pemahaman para sahabat, maka walaupun itu adalah ucapan yang indah, hati-hati. Hati-hati. Karena agama itu hanyalah Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan di atas pemahaman para sahabat. Para sahabat. Ini yang perlu kita pahami di dalam beragama. Ini isyarat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu kepada kita, bahwa dalam beragama kita tidak boleh pakai inisiatif kita sendiri. Tidak bisa. Itu tidak diterima. Tidak bisa kita katakan sepertinya memang maulid itu baik sepertinya. Karena ada tahu salawat kepada Nabi. Isinya hanya bersalawat. Sepertinya zikir berjamaah setelah sholat 5 waktu itu bagus. Karena kalau kita sendiri-sendiri, kita tidak semangat. Tapi kalau serentak berjamaah dipimpin oleh satu imam, itu lebih semangat. Ini kalau kita berpikir dengan akal kita. Iya, kita katakan, siapa sebenarnya yang lebih semangat kepada kebaikan daripada para sahabat? Siapa yang lebih semangat kepada kebaikan daripada Nabi SAW? Kita ini apa dibandingkan dengan mereka? Dibandingkan dengan mereka. Kita ini hal yang kita mampu saja, kita malas. Para sahabat, ada hal yang tidak mampu mereka lakukan. Mereka datang kepada Nabi SAW mengeluh. Ya Rasulullah, kami tidak bisa ini. Gimana caranya supaya kami bisa dapat pahala seperti orang itu? Seperti misalnya, kisah yang terkenal dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah. Di dalam sahih beliau, datang orang-orang miskin dari kalangan sahabat. Mereka berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mendahului kami dengan berbagai macam pahala. Itu dengan hartanya yang dia sumbang, hartanya yang dia sedekahkan. Karena ada di antara para sahabat yang kaya, seperti Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, dia infakkan banyak hartanya untuk membangun pasukan perang dari pasukan Rasulullah SAW. Abu Bakar, dia sumbang semua hartanya untuk Islam. Umar, dia sumbang setengah hartanya untuk Islam. Jadi orang-orang miskin dari sahabat cemburu dengan hal tersebut. Datang mereka mengadu kepada Rasulullah, bagaimana caranya supaya kami dapat pahala seperti mereka? Rasulullah ajarkan kepada mereka hal yang bisa dilakukan. Ini bisa kita lihat bahwa para sahabat itu adalah orang yang paling bersemangat terhadap kebaikan. Nah, kalau seandainya ini maulid ini misalnya kita contohkan, ini salah satu bid'ah, adalah perkara yang baik. Kenapa sahabat yang lebih semangat daripada kita tidak melakukannya? Atau zikir berjamaah setelah sholat 5 waktu. Kenapa para sahabat Nabi tidak menuntun para sahabat untuk melakukan hal tersebut?
Kenapa? Karena itu bukan kebaikan. Karena itu bukan kebaikan. Oleh karena itu terjadi di masa Abdullah bin Mas'ud dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, orang-orang yang mengadakan bid'ah zikir bersama yang dihitung dengan kerikil-kerikil diingkari oleh Abu Sa'id Al-Khudri, tapi dia tidak ingkari di majelis. Dia datangi dulu Abdullah bin Mas'ud. Dia ketuk pintunya, dia tidak keluar, dia tunggu di luar. Sampai Abdullah bin Mas'ud keluar. Mereka bersama ke masjid. Kita melihat di masjid ada kejadian yang aneh yang tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di masjid disaksikan hal itu, bahwa mereka membuat lingkaran. Satu orang bilang sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Yang lainnya subhanallah, 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 subhanallah. Seterusnya begitu. Bertahmidlah 100 kali, bertakbirlah 100 kali. Dihitung, dipimpin. Ketika melihat itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, betapa cepatnya perubahan kalian. Ini piring Rasulullah belum pecah. Pakaian Rasulullah SAW belum usang. Masih ada. Kalian sudah berubah. Coba antum perhatikan. Apa jawaban orang-orang tadi itu? Ma aradna illal khair. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ini kebaikan yang kami inginkan. Kami lakukan ini karena mau pahala. Kami lakukan ini karena ingin mendapatkan keutamaan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud kepadanya? Kam min muridinil khair lam yusibhu. Betapa banyak orang yang mau dapat kebaikan tapi tidak dia dapatkan. Kenapa? Karena bukan hanya keinginan yang dilihat dalam agama. Tapi apakah keinginan ini diinginkan oleh Nabi SAW? Apakah keinginan ini diinginkan oleh Nabi SAW? Kita tidak boleh buat sendiri. Kita harus percaya kepada Nabi kita, kepada apa yang datang dari Nabi kita, dan sesuai dengan keinginan Nabi kita Muhammad SAW. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, amantu bi Rasulillah ala wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Ini semuanya harus kita seperti ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i kalau mau lurus dalam beragama. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya beriman kepada Rasulullah, utusan Allah. Wa bima ja'an Rasulillah. Saya juga beriman terhadap apa yang datang dari Rasulullah. Apa yang beliau perintah, kita lakukan. Apa yang beliau larang, kita tinggalkan. Itu namanya beriman terhadap apa yang datang dari Rasulullah. Ala muradi Rasulillah. Perhatikan yang ketiga. Sesuai dengan keinginan Rasulullah. Bukan keinginan kita. Karena kalau keinginan kita diikuti, di antara kita ada yang mau istri 9, 10, 100. Tapi syariat bilang cuma 4. Mau di apa? Kan tidak boleh sesuai dengan keinginan kita. Harus sesuai dengan keinginan Rasulullah. Contoh ini sekarang. Rasulullah kalau usap sepatu, di mana? Di mana yang beliau usap? Di atas. Harus kita lakukan seperti keinginan Rasulullah. Tidak boleh tiba-tiba. Kayaknya di bawah lebih bagus karena lebih kotor. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Karena itu syarat beriman kepada Rasulullah. Harus percaya kepada Nabi dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, percaya terhadap apa yang beliau bawa. Karena itu adalah wahyu. Yang ketiga, sesuai dengan keinginan Rasulullah. Bukan kita beriman kepada Nabi, percaya apa yang datang dari Nabi, tapi pemahamannya sesuai dengan keinginan kita. Salah besar. Tidak boleh. Hal itu tidak dibuka. Karena kalau diberikan keluasan untuk berbuat sesuai dengan pemikiran manusia kita, selain wahyu, setiap orang beda-beda pemikirannya.
Akan hancur dunia ini. Akan rusak agama. Akan berubah agama ini setiap saat. Karena adanya pemikiran-pemikiran dari orang yang punya pemikiran menurutnya. Makanya di agama kita yang wajib bagi kita adalah mengikuti, bukan membuat jalan baru. Adalah mengikuti, bukan membuat jalan baru. Itulah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian memang mencintai Allah, ikuti saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Itu syaratnya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Itu saja tugas kita. Apa yang dibawa oleh Rasul sampai kepada kita, ambil. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Itu tugas kita sebagai manusia. Selama kehidupan ini ada pada diri kita. Itu saja. Tidak boleh kita menyelisihi Rasul. Kapan kita menyelisihinya? Ini bahaya. Bagi kehidupan kita di dunia, juga bahaya bagi kehidupan kita di akhirat ketika menghadap kepada Allah. Allah ingatkan di dalam Al-Quran, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah hati-hati orang yang keluar dari perintah Rasul. Hendaklah hati-hati orang yang keluar dari perintah Rasul, akan ditimpahkan kepada mereka fitnah. Kata para ulama tafsir, fitnah maksudnya az-zaid, kesesatan. Siapa yang menyelisih Rasul dalam ucapan ataupun perbuatan, maka dia akan ditimpahkan dalam kehidupan dunia ini kesesatan. Berapa kadar kesesatannya? Tergantung kadar penyelisihannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di dunia. Di akhirat ini bahaya. Au yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpakan kepada mereka siksaan yang menyakitkan. Siksaan yang menyakitkan. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di akhir-akhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah berwasiat, sampai dikatakan oleh Al-Irbad Ibn Sariyah, ka'annaha mau'idatun muwadda'in, seakan-akan itu adalah nasihat perpisahan. Yang kata beliau mengalir dengannya air mata. Karena nasihat itu, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ausina. Ya Rasulullah, berilah kami wasiat untuk dipegang di dalam kehidupan dunia ini sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada mereka setelah wasiat takwa. Setelah wasiat takwa, Nabi mewasiatkan kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kata beliau, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Kata Nabi SAW, wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Ini kewajiban kita. Dan sunnah para khalifah setelahku. Gigit dia dengan gigi geraham kalian. Itu dengan gigit yang kuat. Pegang dengan pegangan yang kuat sunnah itu.
Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru itu adalah kebid'ahan dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan yang namanya kesesatan itu diancam dengan neraka. Ini kata Nabi SAW. Bahwa dalam kehidupan ini kita bukan berdasarkan ucapan si A, si B, berdasarkan akal si A, akal si C, bukan. Dalam beragama yang wajib kita pegang adalah apa yang dikatakan oleh Nabi kita. Apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara kenyataan akal yang sehat itu pasti cocok dengan syariat. Akal yang sehat itu tidak pernah berselisih dengan syariat. Kalau ada orang yang mempermasalahkan syariat karena akalnya tidak cocok, berarti akalnya sudah tidak sehat. Itu sudah menjadi ketentuan dan kaidah. Kenapa? Karena yang menurunkan syariat itu Allah. Yang menciptakan akal siapa? Allah. Tidak mungkin. Sumbernya hanya satu. Tidak mungkin berselisih. Oleh karena itu para ulama diantaranya yang keras dalam masalah ini adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan antara akal dan nukilan dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada, maka perlu kita tanyakan, ini akal kita yang kurang memahami. Makanya para ulama usul menjelaskan, ketika ada dalil yang menurut kita bertentangan, itu ada 4 langkah yang harus kita tempuh. Ini kalau ada dalil yang bertentangan menurut akal kita, cara pertama kompromikan dulu dalil itu yang kelihatannya menurut kita bertentangan. Kalau tidak bisa dikompromikan, pasti langkah kedua yang ditempuh, yaitu pasti salah satunya sudah dihapus hukumnya dengan yang kedua. Ini kalau diketahui tanggalnya, mana yang lebih duluan, mana yang di belakang turun. Pasti seperti itu. Kalau juga tidak bisa, maka kita cari yang rojinya. Tidak bisa kita bilang dua-duanya benar dalam keadaan seperti ini. Kita harus bilang, cari mana yang kuat dari dua ini. Cara mencarinya, bisa kita bertanya orang-orang yang berilmu. Ini ayat atau hadis sepertinya bertentangan menurut saya. Kita tanya orang yang tahu. Nanti mereka yang bisa jelaskan. Ini cara ketiga. Cara keempat, kita lihat. Tidak bisa kita kompromikan. Kita juga tidak tahu mana yang duluan, mana yang belakangan. Kita juga tidak bisa menguatkan, kan kita awam. Kita tidak bisa bahasa Arab. Tidak tahu untuk menentukan mana yang kuat, mana yang tidak. Maka jalan terakhir adalah tawakuf. Kita diam. Kita tidak lakukan apa-apa. Itu cara. Sambil kita nanti mencari tahu, sambil kita belajar mana yang benar dalam masalah ini. Mana yang benar dalam masalah ini. Ini cara kalau misalnya ada ya yang kita tidak pahami. Di sini saya tertarik dengan ucapan dari Abdullah Al-Bassam ketika beliau menjelaskan hadits Ali bin Abi Thalib, dan ini sebagai penutup pembahasan kita di malam hari ini. Kata beliau, minal ma'lum annal aqla la yakunu mi'yaron ala syariah. Bal syariatu hiya allati takunu miqyasan linaqdil ukul. Kata beliau rahimahullah, sudah perkara yang dimaklumi. Akal
tidak menjadi ukuran timbangan terhadap syariat. Bahkan syariatlah yang menjadi ukuran untuk akal. Akal kamu bagaimana? Kalau syariat benarkan, diterima. Kalau tidak dibenarkan, maka tidak diterima. Ini mirip dengan ucapan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab ketika belum menjelaskan kaidah di dalam asma wa sifat, kitab Al-Qawaidul Mutlaq, belum bilang ar-rijal tuzan bil haqqi. Orang itu ditimbang dengan kebenaran. Maksudnya kalau antum lihat orang berpendapat, ini banyak antum bingung. Ulama ini bilang begini, ulama ini bilang begini, yang ini bilang begini. Semua ini antum timbang dengan syariat. Mana yang cocok dengan dalil ini, semua yang bilang. Mana yang ada dalilnya? Itu caranya. Jangan melihat, oh saya ikut sanalah, karena dia andalanku. Tidak boleh begitu dalam beragama. Itu salah. Oh saya ikut sanalah, kan dia pro. Biar pro, namanya manusia, pasti ada kedergelincirannya. Pasti ada salahnya. Karena dia bukan nabi yang terjaga dari kesalahan. Makanya, kebenaran itu tidak boleh kita timbang dengan orang. Tapi sebaliknya, oranglah yang ditimbang dengan kebenaran. Itu kalau berselisih. Kalau ada kesepakatan, ya kita pegang. Karena umat Islam tidak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Itu tadi kalau berselisih. Kita cari mana yang punya dalil kuat dari si A, B, C. Itu cara beragama. Oleh karena itu kita lihat, antum tahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau secara madhab Hambali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah secara madhab Hambali. Tapi kalau kita lihat pendapat yang dikuatkan, banyak juga Syafi'i. Kenapa? Karena bukan madhab yang dilihat, tapi dalil. Itu yang patut kita contohi di dalam beragama. Ini alhamdulillah yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Kita sekarang masuk di tanya jawab. Sisa waktu sedikit lagi, insyaallah. Baik. Sisa kan sekarang 7.13. Alhamdulillah. Silakan, Mbak. Tadi sampaikan Ustaz bahwa apa yang dibawa oleh Ratu dan kita ikuti, apa yang dilarang oleh Ratu kita tinggalkan. Kalau saya melihat sekarang dengan keadaan sekarang, banyak orang yang mau mengikuti Ratu hanya dalam soal perkawinan, nikahan. Dan pada saat kurang salah, kalau kalian banyak tidak mau ikuti Rasul. Nah, ini jadi sekarang Ustaz. Apa pertanyaan saya begitu Ustaz? Masya Allah. Baik. Jadi ada Masya Allah dari jemaah. Masya Allah. Belum tentunya kita maklumi bersama yang memberikan kemudahan untuk kita ta'lim di sini. Bertanya. Sekarang banyak orang mengikuti Rasul dalam perkawinan. Yang lainnya kita lihat kurang. Yaitu memang ikhwah kadang kalau masalah nikah, Masya Allah. Bilang apa Ji? Gajinya tinggi, sudah punya toko di Butung 3, 1. Begitu. Sebagian ikhwah begitu. Kalau sudah mulai kenal agama, poligami terus isi mulutnya. Sehingga kadang sebagian istri kasihan takut kalau suaminya kenal ngaji. Bukan karena dia tidak tahu kalau ini benar, bukan. Atau bukan karena mau menolak yang benar. Tapi karena kurang ilmu
kurang juga isi dompet, tapi suaminya kalau sudah mulai berjenggot sedikit, baru taklim sehari 2 hari, sudah bicarakan sunnah nikah yang kedua. Ini masalah. Ada juga kawan baru kenal ngaji, langsung bawa istrinya ke taklim yang judulnya indahnya poligami. Selesai, hancur masalah. Ini kesalahan sebenarnya. Kesalahan di kalangan ikhwah yang baru kenal ngaji. Ceritanya menikah terus. Pokoknya kalau menikah heboh. Tidak ada matinya. Tidak ada matinya. Perlu antum ketahui, para ulama berbicara, apa hukum poligami? Poligami itu diperselisihkan apakah sunnah atau tidak sunnah. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa poligami itu mubah. Bukan sunnah. Boleh bagi yang butuh. Namanya mubah ini berarti bisa saja wajib, bisa saja sunnah, bisa haram, bisa makruh. Itu karena mubah hukumnya. Bisa haram orang menikah. Bisa haram. Misalnya kapan? Istrinya siap melayaninya. Istrinya ini siap, masih kuat, masih siap terus. Setiap diajak, siap. Tidak punya kemampuan uang. Rumah saja masih kontrak. Yang 1x1. 1 dapur, 1 WC, 1 kamar tidur. Itu 1x1 namanya. Tapi bicara poligami. Mau menikah. Berkelahi sama istri. Gara-gara itu. Ini berdosa. Karena yang wajib. Ini kalau kita berpendapat sunnah saja. Tidak boleh kita melakukan yang sunnah. Yang wajibnya dihancurkan. Yang tidak dijaga ini. Yang wajib dijaga. Istri yang pertama. Ini saya bukan bicara dukung ibu-ibu di atas. Tapi berbicara kenyataan. Ikhwah sekarang begitu. Mau baru kenal dakwah sedikit. Sudah cerita. Kayaknya bagus ini kalau 2. Haid istrinya. Enaknya kalau ada 2 ya. Baru 1 kali haid. Sudah begitu. Ketahuilah poligami itu jangan pikir enaknya. Kalau antum nikah 2 berarti 2 pusingnya. Antum bisa bayangkan istri 1 itu bagaimana pusingnya antum. Kalau nikah 2 ya 2 kali lipat pusingnya. 2 kali lipat pusingnya. Karena sebagian orang pikirnya enaknya saja. Bukan hanya enaknya. Bukan hanya enaknya. Tapi pahitnya juga harus dipikirkan. Pahitnya juga harus dipikirkan. Belum lagi kalau antum prosesnya tidak benar, antum tidak dapat surat nikah. Kalau tidak dapat surat nikah, kasihan anak dari istri kedua tidak tercatat di pemerintah. Antum meninggal, anak di istri kedua tidak dapat warisan. Kenapa? Tidak tercatat dalam pemerintah. Karena yang mendapat warisan itu yang tercatat di pemerintah. Nah, ini antum kasihan anaknya nanti. Iya, makanya sangat disayangkan kalau ada orang hanya mau praktek sunnah dalam pernikahan. Tapi dalam kehidupannya saja masih banyak sunnah yang dia tidak lakukan. Ini kasihan, banyak mengeluh dengan hal itu. Iya, gara-gara sebagian orang seperti itu. Jadi antum memang ya, kalau anggaplah antum berpendapat menikah yang kedua itu adalah sunnah, anggaplah. Tapi perlu antum ingat, melakukan sunnah itu sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Antum tahu kemampuan antum. Dan istri antum yang lama dengan antum tahu kemampuan antum. Apakah kemampuan uang atau kemampuan antum di atas ranjang. Tahu. Itu kadang dikeluhkan oleh sebagian istri. Pada beberapa orang yang ribut sana sini mau menikah. Mau menikah. Jadi ini ingat, praktek sunnah itu bukan hanya di pernikahan. Banyak yang mau kita praktekkan dari sunnah. Banyak yang mau kita praktekkan dari sunnah. Kita berusaha menapaki langkah Nabi kita Muhammad SAW semampu kita dalam segala hal. Mulai dari yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya.
Walaupun ada saatnya nanti antum menikah, wajib hukumnya. Contohnya, antum punya istri, tidak mampu melayani antum lagi. Tidak mampu. Tapi dia tidak mau pisah dengan antum. Kalau antum tidak nikah yang kedua, antum akan jatuh dalam zina. Dan dompetnya antum tebal. Dompetnya antum tebal. Ini wajib menikah. Kalau dia khawatirkan dirinya akan jatuh dalam zina, istrinya tidak mampu melayaninya, terus uangnya banyak, mampu untuk memberikan hak yang adil kepada istri yang pertama, demikian pula nanti kepada istri yang kedua. Ini wajib menikah. Wajib menikah. Itu namanya sebagian keadaan. Tidak selamanya kita katakan jangan kau menikah. Tidak. Tergantung. Keadaan antum bagaimana? Keadaan antum bagaimana? Ini ada pertanyaan. Apakah boleh sholat tahajud 2 rakaat dan 1 witir? Dan kapan waktu afdolnya sholat tahajud dilakukan? Boleh. Sholat tahajud 2 rakaat kemudian 1 witir. Karena paling sedikit witir adalah 1 rakaat. Sholat tahajud juga paling sedikit adalah 2 rakaat. Adalah 2 rakaat. Kapan waktu tahajud yang paling utamanya? Yaitu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Itu wallahu alam. Bagaimana kalau kita sholat sudah tahiyat akhir dan salam ke kanan, terus keluar angin dari belakang? Apakah sholatnya tidak sah atau sudah terhitung? Sudah terhitung. Karena salam yang pertama itulah yang rukun sholat. Salam yang kedua, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan wajib. Dan yang benarnya sunnah hukumnya. Artinya kapan orang sudah assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, selesai sholatnya. Selesai sholatnya. Kemudian setelah itu sebelum ke kiri, kentut. Sudah sah sholatnya. Sudah sah sholatnya. Itu wallahu a'lam. Karena masuk dalam keumuman hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika Nabi SAW menjelaskan tentang sholat, ya, miftahuha at-takbir, pembuka dari sholat itu adalah takbir, kemudian penutupnya adalah at-taslim, penutupnya adalah salam. Kata salam ini, kata para ulama, maksudnya 1 salam itu sudah cukup, sudah dinamakan salam. 1 salam itu sudah dinamakan salam. Itu wallahu a'lam. Bagaimana cara menyikapi orang tua yang menghadang menegakkan sunnah Rasul? Sebagaimana orang tua saya yang melarang saya untuk berjenggot karena takut. Karena takut apa? Iya. Kita bersabar, nasihat disampaikan kepada orang tua. Kalau itu adalah sunnah Rasul. Kalau itu adalah sunnah Rasul. Kita doakan terus dia. Dan kita tetap berjenggot. Kita tetap berjenggot. Kalau orang tua dia membenci kita karena itu, tidak apa-apa. Kita tetap mentaatinya. Kita tetap mentaatinya. Kita tetap mentaatinya dan mendoakannya. Itu sikap terkait dengan seorang yang mendapati hal tersebut. Itu wallahu a'lam. Bismillah, apakah termasuk ciri orang sesat yang meninggalkan zikir berjamaah dan doa berjamaah sehabis sholat fardu? Anak tadi dengar di masjid dekat rumah, khotibnya menyampaikan, apakah betul Ustaz? Iya, yang menyampaikan itu dia yang sesat. Karena ciri orang sesat yang mengajak untuk zikir berjamaah, yang mengajak untuk doa berjamaah setelah sholat.
Jadi tidak semua orang yang menuduh seperti itu antum benarkan tuduhan. Iya. Ketika itu terjadi, kita kembalikan kepada Nabi. Untuk menentukan orang sesat atau tidak, itu kembali ke Nabi. Sekarang kita tanya saja ustadznya tadi. Nabi bikin berjamaah enggak? Sehingga kamu tuduh orang yang tidak melakukannya sesat. Nabi berdoa enggak setelah sholat 5 waktu? Kalau Nabi berdoa, betul, kita sesat berarti. Kalau Nabi tidak pernah berdoa berjamaah, kemudian kamu datang mengatakan siapa yang tidak berdoa berjamaah setelah sholat 5 waktu, dialah sesat. Ya kamu yang sesat. Kamu yang sesat. Tidak benar pernyataan itu. Ini ada pertanyaan. Masya Allah, lengkap dengan tanggalnya. Makassar, tanggal 2 bulan 7 2021. Ustadz, saya seorang pedagang, penjual di pasar, tapi terkadang jualan saya dibeli sama pelanggan untuk keperluan bid'ah, bahkan untuk ritual kesyirikan. Pertanyaan saya, apakah saya ikut berdosa jika menjual barang tersebut ke pelanggan, sedangkan saya tahu dia membeli barang saya untuk keperluan itu? Kalau kita menjual barang itu memang saat itu saja, di hari-hari lain tidak, maka ada indikasi kuat bahwa kita memang menjual untuk perayaan itu. Adapun kalau kita memang menjual barang itu, misalnya sebelumnya kita penjual telur, begitu. Datang Maulid, kita juga masih jual telur. Yang penting jangan diwarnai. Nah, ini, kita sudah penjual telur sebelumnya, bukan penjual telur di musim Maulid. Maka tidak ada masalah dengan kita, karena kita sudah jual memang sebelumnya. Iya. Ini yang masalah ini kalau memang kita berdagang di situ. Para ulama menjelaskan tidak boleh bagi kaum muslimin untuk meramaikan dan membantu acara-acara bid'ah. Acara-acara bid'ah. Ini kalau masanya seperti itu. Adapun seperti tadi tidak mengapa. Itu tidak ada masalah. Iya. Apa Ustaz? Apa yang ana lakukan apabila saya terkena fitnah seorang janda? Apakah aku harus menikahinya? Dan bagaimana menjelaskan kepada istri bahwa saya terfitnah seorang janda? Jadi, apa yang harus dia lakukan? Iya. Langkah pertama, antum bertakwa kepada Allah. Seorang janda, walaupun dia janda, dia bukan mahram. Tidak halal bagi kita untuk melihat, untuk WA sama dia, untuk inbox Facebook. Tidak halal bagi kita. Karena itu perempuan bukan mahram kita. Bertakwalah kepada Allah dalam hal tersebut. Ini kalau kita terfitnah. Ini langkah awal. Kemudian langkah kedua yang harus kita lakukan kalau kita tidak mampu untuk menikah dua, maka kita bersabar dengan istri kita yang ada. Walaupun kita terfitnah, tidak bisa itu setiap orang yang terfitnah kita langsung katakan nikahi. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Kalau ada setiap orang yang terfitnah sama janda kita bilang nikahi, oh bahaya. Karena bisa saja kita bilang nikahi, ternyata setelah dia nikahi janda itu, istrinya lagi tadi jadi janda. Apa yang harus kita lakukan? Dan itu terjadi banyak. Dari orang-orang yang praktek ingin nikah yang kedua, ternyata istri pertamanya lepas. Itu banyak yang terjadi, tidak sedikit.
Makanya kita tidak langsung bilang, kalau kamu terfitnah, nikahi. Enggak. Kita bilang, kamu mampu nggak? Mampu nggak batinnya? Karena masalahnya, kalau orang punya istri dua, kalau di malam ini giliran sini datangi, sana besok harus datangi. Antum punya cairan lutut banyak? Iya. Hati-hati. Ini bukan hanya sekedar mau coba-coba. Ini bukan masakan. Ini tanggung jawab besar. Bisa jadi surga atau neraka kita. Jadi kalau antum tak mampu batinnya, tak mampu juga lahirnya, dompet tidak tebal, masih jadi kontraktor sana sini, maksudnya kontrak rumah, bukan kontraktor proyek. Maka pikir, bersabar. Insya Allah, Allah akan kasih memang kalau antum butuh dua. Jangan khawatir, kasihan jandanya Ustaz. Tidak ada yang jaga. Allah yang jaga. Dan kamu tiba-tiba jadi mau pahlawan kesiangan. Iya, setiap orang di dunia ini Allah jaga. Jangankan janda, orang tua pun dijaga oleh Allah. Ada penjaganya. Jangan pura-pura tiba-tiba kita mau seperti itu. Bersabar. Kalau Allah tahu kita memang butuh dua, jangankan dua, Allah akan kasih ke langsung tiga. Tapi kalau Allah tahu antum butuh, itu syaratnya. Karena kadang sebagian orang hanya gaya. Allah tahu dia tidak butuh. Satu saja, satu kali sepekan, mau tambah dua. Hanya hari Jumat. Kan susah. Iya. Nah, ini Allah tahu kapan kita butuh. Jadi kita katakan kepadanya, kalau antum terfitnah dan tidak mampu menikah, bersabar. Bersabar. Setelah itu antum tidak mampu bersabar, terus mampu uangnya, bicarakan baik-baik dengan istri. Bagaimana menjelaskan kepada istri bahwa saya terfitnah seorang janda? Bicara baik-baik kepada istri. Bagaimana cara membicarakannya? Kita yang tahu istri kita. Kita sudah seranjang sama dia berapa tahun. Bukan saya. Kita yang tahu istri tak. Bagaimana perasaannya? Bagaimana dia kalau saya nikah lagi? Kita yang tahu istri tak. Jangan tanya kepada saya. Karena masing-masing orang tahu istrinya. Gimana perasaannya? Iya, tahu. Yang jelas, kata Nabi SAW, Rifkon bil qawarir, lemah lembutlah terhadap gelas kaca itu. Perempuan itu harus dilemah lembuti. Jangan suka cari masalah. Sebagian orang kalau istrinya bilang, enggak, baik dia cari masalah. Bagaimana supaya bisa? Jangan, itu salah. Salah. Kalau antum menikah yang kedua, mendolimi yang pertama, yang kedua pasti pisah. Akan ditinggalkan semuanya. Ini sekali lagi bukan karena saya dukung ibu-ibu. Tapi memang hati-hati. Ini perkara besar. Perkara besar. Masalahnya antum mau menghalalkan kemaluan yang haram untuk antum. Jadi antum akan ambil dia dengan akad. Antum halalkan dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh bermudahan berbicara dalam masalah ini. Tidak boleh bermudahan. Itu wallahu alam. Ustaz, bagaimana pendapat tentang jamaah tabligh? Apakah hal tersebut perkara baru? Untuk menentukan perkara baru, jamaah tabligh ini perkara baru atau perkara lama? Ya, kita lihat kembali. Apakah Nabi pernah khuruj? Kemudian para sahabat setelah Nabi apakah pernah melakukannya? Itu saja. Kalau tidak, maka perkara baru. Kalau iya, maka bukan perkara baru. Dan Nabi tidak melakukannya. Mereka khuruj. Itu dalil-dalilnya tidak ada hubungan dengan yang mereka lakukan. Dia berdalil, katanya khuruj ini disyariatkan karena pernah Nabi Ibrahim
dari Palestina ke Makkah. Siapa bilang Nabi Ibrahim mau khuruj ke situ? Nabi Ibrahim kan ke situ bukan mau berdakwah ke Makkah. Nah, tidak ada penduduknya. Tidak ada penduduknya. Memang Allah perintahkan kepada beliau untuk bawa anak dan istrinya ke Makkah, ke lembah yang mati itu. Untuk menghidupkannya. Di situ baru datang orang. Jadi pendalilannya tidak tepat. Pendalilannya tidak tepat. Banyak lagi dalil-dalil yang mereka sebutkan. Semuanya adalah tidak ada hubungannya dengan apa yang mereka lakukan. Maka apa yang mereka lakukan itu, kalau dia yakini itu sebagai ibadah, itu adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah. Tidak ada tuntunan. Habis? Alhamdulillah. Ternyata habis waktu. Saya senang sekali karena masih banyak pertanyaan. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan kita selalu dijaga kesehatannya. Subhanallah, hamdik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.